Asesmen seringkali dimaknai sebagai penilaian terhadap anak apakah ia menguasai materi atau belum. Padahal makna asesmen itu sendiri bukan sekedar angka atau laporan saja. Berdasarkan pelatihan mandiri topik asesmen yang pernah saya ikuti di PMM, saya sadar bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, serta pencapaian hasil belajar murid. Di sekolah, saya mengamati berbagai situasi yang menunjukkan bahwa asesmen belum cukup bermakna bagi murid. Misalnya jika dilakukan asesmen dengan format tradisional seperti pilihan ganda. Murid cenderung mengisi asesmen seadanya, bahkan ada yang menjawab dengan sekedar menebak atau menyontek. Akibatnya hanya sekitar 30% saja yang mampu mencapai tujuan pembelajaran. Situasi lain tampak pada asesmen berupa esai. Umumnya jawaban murid masih textbook seperti salin tempel dari buku. Berdasarkan situasi tersebut, benang merah yang saya dapatkan adalah informasi bahwa format asesmen tradisional seringkali belum bisa mencerminkan kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan murid yang sebenarnya. Oleh karena itu, tantangan terbesar yang saya hadapi terkait asesmen adalah menentukan format asesmen yang tepat agar lebih bermakna bagi murid maupun saya sebagai guru. Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah yang saya ambil adalah melaksanakan proyek Basoka, belajar asyik dengan komik IPA sebagai asesmen alternatif. Ada beberapa alasan mengapa proyek ini penting dilaksanakan. Pertama, asesmen yang bermakna. Proyek Basoka bukanlah proyek di mana anak sekedar membaca komik-komik IPA yang sudah ada. Proyek Basoka justru membuat murid terlibat aktif dalam proses pembuatan komik versi mereka sendiri sehingga lebih bermakna. Di tahun ajaran sebelumnya, saya pernah melibatkan murid untuk membuat komik pada materi getaran dan gelombang. Hasilnya, murid jadi aktif dan kolaboratif. Pada tahun tersebut, saya menyediakan template komiknya. Saya lalu melakukan refleksi dan mendapat pembelajaran bahwa penting untuk memberi kemerdekaan pada murid untuk benar-benar merancang komiknya sendiri. Inilah yang kemudian saya terapkan di proyek Basoka 2023. Berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif yang saya lakukan terhadap 84 responden, diketahui data murid menggunakan HP umumnya 3-4 jam per hari. Dan ternyata mereka sering membuka banyak platform digital yang sifatnya hiburan. Hal ini yang kemudian mendorong saya untuk mengenalkan komik digital pada murid. Di era Society 5.0, literasi digital dan penguasaan teknologi sangat penting. Melalui proyek Basoka, murid tidak hanya menjadi penikmat teknologi namun mampu belajar berkreasi menciptakan pengetahuan menggunakan teknologi. Dengan kata lain, asesmen alternatif proyek Basoka bisa menyiapkan murid menuju era Society 5.0. Meski hasil literasi mengalami peningkatan di rapor pendidikan sekolah, faktanya sebagian besar kompetensi murid dalam literasi masih berada di tingkat pemahaman dasar. Hal ini diketahui dari hasil asesmen literasi dari PMM yang disebar kepada murid. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi yang belum tercapai adalah belum bisa menerapkan dan menggabungkan informasi yang dipahami. Hasil asesmen literasi tersebut mendukung pentingnya proyek Basoka karena sebelum dapat membuat komik, murid harus mampu menemukan ide pokok maupun ide pendukung, menemukan konsep penting, menyusun inferensi dari informasi berupa gambar atau tabel yang bisa dijadikan bahan dialog pada komik. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu asesmen yang bermakna melalui proyek Basoka, maka ada beberapa langkah yang saya lakukan. Di tahap persiapan, hal-hal yang saya lakukan adalah mempelajari kembali konsep asesmen baik di PMM maupun di buku panduan pembelajaran dan asesmen yang disediakan Kemendikbudristek. Saya berkolaborasi dengan guru-guru di tingkatan sebelumnya untuk mendapat informasi tambahan terkait kebutuhan belajar murid. Saya berkoordinasi dengan Wakasek bidang sarana dan penanggung jawab Chromebook sekolah agar beberapa Chromebook bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Terakhir, saya menyiapkan proyek Basoka sebagai asesmen alternatif, seperti membuat format unsur komik, rubrik penilaian, dan asesmen formatif. Tahap perencanaan proyek dilakukan dengan melibatkan murid, mulai dari pertanyaan pemantik, membuat kesepakatan tentang pembentukan kelompok, pemilihan tema, waktu pelaksanaan, dan lain-lain. Pertanyaan Budit, ini mau dilaksanakan proyeknya
individu atau kelompok? Di tahap ini, saya juga menyampaikan rubrik penilaian dan meminta masukan dari murid. Kriteria penilaian pada proyek Basoka terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil produk. Berikut adalah pemetaan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya buat. Murid dikatakan telah mencapai kompetensi yang diharapkan bila minimal mendapat nilai cukup. Tak kalah penting, saya pun menjelaskan tentang unsur-unsur komik agar murid memiliki gambaran terkait dengan tugasnya. Antara panel satu dengan yang lain itu ada parit ya, ruang kosong. Di kelas, setiap kelompok menggunakan satu buah Chromebook. Murid yang membuat komik digital kemudian login ke Canva menggunakan akun Belajar ID agar mendapat fitur-fitur khusus yang menunjang proses pembelajaran. Selain komik digital, murid juga diperkenankan membuat komik dengan cara manual atau digambar dengan tangan. Murid kemudian diberi kebebasan untuk memilih apakah akan melanjutkan dengan komik digital atau manual. Selanjutnya, murid berkolaborasi membuat komik sesuai rancangan masing-masing. Mereka berbagi peran untuk mengisi panel gambar di template komiknya. Sesekali saya memberi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan sambil memantau keterlaksanaan proyek. Komik yang telah selesai dibuat kemudian dibagikan ke akun belajar saya sehingga saya dengan mudah bisa mengecek hasil belajar murid dan melakukan penilaian. Komik yang telah dibuat kemudian dihimpun dan dijadikan satu menjadi sebuah flipbook lalu dibagikan kepada murid agar bisa saling memberi umpan balik. Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan, didapat hasil 45% murid menunjukkan kualitas sangat baik dan 55% murid menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, seluruh murid telah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hasil tersebut membuktikan bahwa proyek Basoka efektif digunakan sebagai asesmen alternatif. Hal ini didukung juga dari hasil asesmen formatif yang diisi oleh murid. Dampak dari pelaksanaan asesmen alternatif dengan proyek Basoka antara lain, murid menjadi senang saat belajar. Dan meskipun murid menemui tantangan pada proses belajarnya, murid mampu menemukan cara untuk mengatasi tantangannya tersebut. Ketiga, sebagian besar murid memberikan ide pada tahap perencanaan proyek. Artinya, murid sudah belajar untuk berani mengemukakan gagasan. Keempat, murid menghargai pendapat teman saat kerja kelompok. Seluruh murid membaca materi IPA. Dan terakhir, proyek Basoka mampu menambah pengetahuan dan keterampilan murid. Dari praktik baik yang telah dilakukan, saya belajar bahwa asesmen alternatif bisa memberi makna lebih baik untuk murid, karena mereka tidak sekedar mengejar hasil akhir berupa nilai, namun turut aktif terlibat dalam prosesnya. Adapun hal yang masih perlu diperhatikan terkait asesmen alternatif dengan membuat komik digital ini adalah jumlah anggota kelompok dan panduan membuat komik. Berdasarkan observasi selama pelaksanaan proyek, saya menilai bahwa akan lebih baik jika proyek ini dilaksanakan dalam jumlah tim kecil, antara 2-4 orang, sehingga setiap anggota bisa lebih berperan mencapai tujuan bersama. Proses membuat komik digital juga akan lebih baik jika tersedia panduan tertulis di setiap kelompok. Demikian praktik baik proyek Basoka, sebuah asesmen alternatif yang pernah saya lakukan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam.